Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai ilmu atau amal yang baik. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini mengenai la'allakum tashkurun. Ya, semoga kamu bersyukur gitu. Kenapa la'allakum tashkurun? Kenapa semoga kamu bersyukur? Kok enggak bersyukur saja gitu? Kalau semoga biasanya ada harapan ya Pak ya. Semoga ada harapan. Awalnya ada sebabnya, sehingga bisa bersyukur. Timbulnya syukur biasanya karena mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, lulus sekolah, naik pangkat, apalagi Pak? Ya, pokoknya berbagai kenikmatan ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi bisa juga timbul bersyukur karena keagungan Allah, kebesaran Allah. Banyak ayat kita ini disuruh untuk mengagungkan nama Allah. Biasanya dengan kalimat apa nih Pak? Kalimat takbir Pak. Allahu Akbar, itu mengagungkan Allah. Misal di surat, kita buka surat Al-Mudaththir Pak. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, anzir, bangunlah, lalu beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Disuruh apa? Mengagungkan Tuhanmu. Ini maksudnya mengagungkan Tuhan dengan takbir. Sebagaimana dalam sholat kita kan juga ada takbir, menjadi rukun, menjadi syarat sahnya sholat. Kalau sholat nggak pakai takbir gimana? Gimana Pak Sofyan? Wah. Bahkan dalam menyembelih juga disyaratkan untuk mengucap takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Nah, ada di surat apa itu Pak Anto kemarin tuh? Pak Anto sampaikan surat Al-Hijr ya. Ayat 36 itu. Fadhkurus maullahi alaihi shawafa. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelih. Bahkan diperintah untuk mengagungkan Allah ini dengan seagung-agungnya Pak. Sudah agung, seagung-agungnya. Ini Allah perintahkan dalam surat Al-Isra ayat terakhir itu Pak. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyum minad dulu wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah
Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia, agungkanlah Allah seagung-agungnya. Ya. Wa kabirhu takbiro. Selain itu, ini untuk dilazimkan Pak, menyebut nama Allah, karena ini kalimat ini suatu kalimat yang disukai oleh Allah. Ada 4 kalimat kesukaan Allah. Jadi Allah senang kalau ada hambanya yang senantiasa berzikir menyebut kalimat ini. Ya, ini kalau bisa Pak, saya menasihatin diri saya sendiri dan para jamaah untuk senantiasa berzikir dengan kalimat ini. Kalimatnya sangat mudah, saya yakin Bapak bisa. Kata Nabi SAW, ahabbul kalami ilallah arba'un. Ada 4 kata yang disukai Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh ada takbirnya. Ya. Gampang kan Pak? Lazimkan Pak, keluar dari rumah menuju masjid, daripada bengong sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang disukai Allah. Terserah dari mana dimulai, mau dari alhamdulillah boleh, dari Allahu akbar boleh. Kata Nabi, la yadurruka ba'ayyina bada'ta. Tidak berdosa dari mana saja kamu mulai. Ya. Jadi silahkan, mau dari alhamdulillah nggak apa-apa, dari subhanallah nggak apa-apa. Gampang ya Pak ya. Ini tawaran yang ringan tapi kalimat yang disukai Allah. Kalau kita udah mengagungkan Allah dengan kesukaan Allah, saya yakin pasti Allah pun akan mencintainya. Nah, perintah-perintah takbir ini tentu menimbulkan rasa syukur, sebagaimana ayat Al-Hijr 36 tadi Pak, disebut nama Allah dan di akhir ayat dikatakan la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Dan juga rasa syukur ketika hari raya Id kan dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mengagungkan Allah. Kalau di hari raya Idul Fitri, ya, mengagungkan Allah sampai khotib naik mimbar. Kalau Idul Adha sampai selesai hari tasyrik. Ya. Dalam Idul Fitri itu dikatakan perintahnya walitukmilul idatta walitukabbiruallahu alama hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengucapkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, ya, yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur, la'allakum tashkurun. Lalu bagaimana kedudukan syukur ini Pak? Kedudukan syukur yang pertama adalah wajib Pak. Jadi bersyukur itu wajib. Banyak dalil wajibnya bersyukur. Walaupun mungkin secara implisit tidak ditulis perintah wajib, namun para ulama sepakat beberapa ayat mengenai syukur ini adalah satu kewajiban. Contoh misalnya Pak, wazkuruni azkurkum waskuruli wala
takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Ya. Jadi ini perintah, Pak. Sebab kalau ingkar bersyukur pasti apa, Pak? Inna adabi lasadid. Ya. La in syakartum la azid danakum. Wala in kafartum inna adabi lasadid. Wah, mantap. Dan ingatlah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Ini reward sekaligus punishment ya, Pak. Ya, hadiah sekaligus hukuman. Dapat hadiah kalau kamu bersyukur, tapi kalau mengingkari dapat hukuman. Dan sebenarnya kalau bersyukur ini, kalau kita tahu hadiahnya, rewardnya itu besar, Pak. Walaupun memang bersyukur itu kadang tidak mudah. Bukan sulit, Pak, tapi tidak mudah. Sehingga orang yang bersyukur minimal mengucapkan alhamdulillah. Makanya syukur ini dikasih pahala yang sangat besar. Tetapi walaupun begitu, Pak, masih saja ada orang yang tidak mau bersyukur, atau sedikit sekali yang bersyukur. Benar ya, Pak ya? Syukur itu memang sesuatu yang hadiahnya sangat besar sekali. Tetapi sayang disayang masih sedikit orang yang bersyukur, bahkan masih ada yang tidak mau bersyukur. Kita ambil contoh misalnya Al-Mulk ayat 23, Pak. Qul huwaladzi ansa'akum wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, ini contoh sedikit orang yang bersyukur. Ada lagi contoh yang tidak mau bersyukur, yaitu surat 40. Surat Ghafir ayat 61. Surat Ghafir ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wa nahara mubsira. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aksaron nasi la yaskurun. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu istirahat dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bukan sedikit ini, tidak bersyukur. Malamnya untuk istirahat, harusnya bersyukur bisa istirahat. Siangnya terang benderang untuk aktivitas. Nah, kenapa sih penyebabnya kok masih ada orang yang nggak mau bersyukur atau sedikit sekali yang bersyukur, Pak? Kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa, Pak Eri? Kenapa orang itu sedikit sekali bersyukur atau nggak mau bersyukur malah? Kufur nikmat. Karena boleh jadi, Pak, barangkali orang itu tidak tahu cara bersyukurnya, Pak. Ya, boleh jadi, Pak, tidak tahu cara bersyukurnya. Padahal kalau kita itu interaksi dengan Quran, dikasih tahu tuh cara-caranya.
Rasulullah juga ngasih tahu dengan doa cara bersyukur. Dalam Quran ayat 20 surat 27, Pak. Surat apa itu? An-Naml ya, Pak ya. An-Naml ayat 19, Pak. Rabbi auzidni an askuroni matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Nah, jadi minta diilhamkan ini, kita berdoa ini. Yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi yang pertama berdoa minta diilhamkan sebagaimana tuntunan Al-Quran itu. Ya Allah, ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Makanya ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana tahu-tahu ada di depan mata, Nabi Sulaiman berkata apa? Apa-apa? Hadza min fadli Rabbi. Dia apa ya? Mengakui bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Ini karunia dari Allah. Bukan karena kepintaran dia. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Yaitu untuk menguji padaku apakah aku bersyukur atau kufur. Lagi-lagi bersyukur. Itu aja ya Pak ya. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Ini hadisnya itu di belakang, saya nggak cantumkan di sini. Kira-kira hadisnya itu duburi sholat, di akhir sholat. Nah itu minta tolong kepada Allah agar bisa bersyukur. Itu loh, kalau Bapak setelah baca sholawat innaka hamidum majid, itu berdoa atau langsung salam, Pak? Kalau kita munfarid sholat sendiri, tidak terburu-buru, sebaiknya ini dibaca, karena ini tuntunan, Pak. Kan ada 4 bacaan itu yang dituntun oleh Nabi kita SAW. Allahumma inni, ya, terus Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu dan mensyukuri serta beribadah dengan baik. Setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Lalu berdoa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi ini ulama ada yang menerangkan doa yang terakhir ini bisa dibaca juga setelah salam. Karena duburi sholat itu maknanya ada yang mengatakan sebelum salam dan sesudah salam. Terserah mau diambil yang mana saja. Mudah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalin Pak Eri? Ya, mudah ini. Karena itu minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa bersyukur. Sebab kalau tidak bisa bersyukur apa tadi? Ya. Nah, itu tadi istilahnya apa ya? Kita
dengan dua hal tadi, ketok pintu kepada Allah. Istilahnya itulah. Ya. Kita ketok pintu dulu, minta diilhamkan, minta pertolongan dengan doa tadi. Nah, sekarang langkah bersyukur yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Setelah mengetok, lalu bersyukur. Yang pertama yaitu memuji Allah, yaitu bertahmid. Alhamdulillah. Bertahmid pada saat melihat kebaikan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Apa Pak doanya Pak? Kalau Rasulullah melihat suatu kebaikan atau kita melihat suatu keajaiban misalnya, kesenangan gitu, kita suka mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi, Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholat. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatannya menjadi sempurna semua amal kebaikan. Nah, kalau melihat sesuatu yang kurang baik, Rasulullah tetap mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur Pak. Alhamdulillah, ayo apa yang masih apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itu kan. Memang kalau nggak sering diucapkan lupa ya Pak ya. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi apapun yang kita dapati, baik itu kebaikan maupun yang kita tidak sukai, tetap bersyukur kepada Allah. Cuman beda redaksinya tadi. Ya. Terus yang kedua, mengakui semua datangnya dari Allah. Kita buka An-Nahl ayat 53 Pak. Surat ke-16 ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallahi summa idza massakumul dzurru fa ilaihi taj'arun. Dan apabila dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Apa ini maksudnya Pak? Jadi kalau ada nikmat, kita akuin Pak. Sebagaimana Nabi Sulaiman tadi Pak. Semua datangnya dari Allah. Tapi kalau mendapatkan kesengsaraan, ditimpa kesengsaraan, maka kita minta juga pertolongan kepada Allah. Jadi semua nikmat datangnya dari Allah. Ini yang harus diakui. Kemudian yang ketiga, menggunakan segala kenikmatan untuk taat kepada Allah. Ini Pak. Ini dicontohkan oleh Nabi kita SAW ketika Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya. Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, engkau seorang yang maksum, telah diampuni kesalahan yang lalu maupun yang akan datang. Tapi engkau masih melakukan sholat malam hingga kakimu bengkak." Maka apa jawab Nabi? Berkaitan dengan syukur Pak. Ini afala akulu abdan sakuro, untuk taat pada Allah dalam rangka bersyukur ini. Jadi bersyukurnya Nabi digunakan untuk bertambah taat.
Kalau di kita bersyukurnya apa Pak? Kalau misalnya dapat kenikmatan, bersyukur dengan makan-makan. Ya Pak ya? Bener kan? Makan-makan. Nggak apa-apa Pak, makan-makan juga diperintah kok. Nggak apa-apa, ngasih makan itu diperintah. Termasuk yang dianjurkan oleh Nabi, makan-makan itu. Karena memang ya kita bukan Nabi. Maka cara bersyukurnya kebanyakan manusia ketika mendapatkan kenikmatan biasanya mengundang teman-temannya, saudara-saudaranya untuk makan bersama lalu berdoa gitu. Ya. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang diucapkan pertama kali oleh Nabi, ya ayuhan nas afsus salam wa atimut to'am, sebarkan salam dan berilah makanan tuh. Kata Nabi itu. Jadi bersedekah, memberi makanan itu nggak apa-apa dalam rangka kita bersyukur, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang keempat, berterima kasih kepada manusia. Ini cara bersyukur, yaitu berterima kasih kepada manusia. Sebab kata Nabi, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Dikasih apapun walaupun sedikit, berterima kasih Pak. Kalau ada tetangga ngasih hadiah walaupun satu mangga, ini mangganya nggak nyampe-nyampe ke saya ini. Katanya udah dipetikin, satu pun nggak nyampe. Padahal saya udah pesen ini. Nggak tahu yang punya mangga tersinggung apa enggak ini. Ya. Ya, walaupun dikasih satu, berterima kasih Pak. Nggak usah, saya punya. Saya punya mana? Ada banyak Pak. Enggak, ini cuk aja Pak, cuk. Jangan diambil hati. Oh, sekilo 5.000 ya. Nah, berterima kasih ini jangan sampai kita kepada orang lain berterima kasih, tapi kepada anak istri kita lupa Pak. Kadang-kadang kan gitu Pak. Istri juga manusia, anak juga manusia. Perlu diberi terima kasih juga Pak. Kadang-kadang kita disuguhin, dihidangin kopi, diem aja Pak. Kalau kurang manis malah mencela. Kepahitan gitu. Jadi justru harusnya terima kasih. Saya kepada anak saya juga gitu Pak. Kalau anak saya lihat nih sholat subuh berjamaah ke sini, saya pulang nanti saya terima kasih kepada anak. Karena kebaikan anak itu akan berdampak kepada orang tuanya dan sebaliknya Pak. Nah ini makanya perlu kita mengucapkan terima kasih, karena pertolongan Allah anak itu bisa sholat berjamaah atau melakukan sesuatu yang kebaikan yang lainnya. Yang kelima, lihatlah yang di bawah, jangan lihat yang di atas, kecuali pada masalah agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar. Abu Dzar berkata, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam bisabai amaroni bihubbil masakini wadzunuwi minhum wa amaroni an andura ila man huwaduni wala undura illa man huwa fauqi. Ini ada 7 yang diperintahkan oleh Abu Dzar, tapi saya sebutkan 2 saja. Kekasihku yakni Nabi SAW memerintahkan kepadaku
agar satu, beliau memerintahkan agar aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Nah, ini perlu direnungkan, Pak. Kita seneng nggak bergaul dengan orang miskin ini? Seneng kan? Harusnya, Pak. Karena ini perintah, Pak. Kenapa? Agar kita bisa bersyukur, Pak. Dekat dengan dia. Orang miskin itu kalau dideketin, didatengin pasti seneng. Kalau orang kaya biasa, Pak, kita ketok pintu yuk. Bukan, Pak. Oh, utang lagi ini, Pak. Iya. Tapi nggak semuanya, Pak. Nggak semuanya. Cuk-cuk aja ini, Pak, ya. Bilang orangnya nggak ada. Padahal ada di dalam nih. Ya, pada Simon nih. Jadi diperintahkan untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, beliau memerintahkan kepadaku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia. Juga supaya aku tidak memperhatikan orang-orang yang berada di atasku. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau masalah agama, kita harus melihat ke atas, Pak. Ini orang yang kelihatan alim, ya harus dideketin. Orang soleh dideketin, Pak. Tapi kalau masalah harta dan dunia, gimana, Pak? Iya. Jangan ini, Pak. Jangan iri maksudnya gitu, Pak. Biarin aja. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sebagaimana pernyataan syukur di atas tadi, Pak, hendaklah kita senantiasa menyatakan bersyukur. Menyatakan bersyukur ini tadi dibaca oleh imam, Pak. Siapa yang tahu ayatnya? Kalau nyimak lo tadi, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Tadi bacakan sama Rahman tadi. Iya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan atau menyebut-nyebut agar bisa bersyukur. Ya. Jadi syukur minded itu, Pak, ya. Dengan beberapa langkah tadi, bahkan ini ketika kecelakaan, Pak, ini penting, Pak. Ketika kita melihat ada kecelakaan, eksiden atau musibah, kita tetap diperintahkan untuk bersyukur, Pak. Coba bayangkan, Pak. Bapak pernah dengar nggak doanya ini? Hafal, Pak? Jadi ketika kita melihat musibah, melihat kecelakaan, kalau kita biasa, spontan kita akan berdoa, Pak. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Gitu, Pak. Saya bacakan hadisnya, Pak. Dari Ibnu Umar, dari bapaknya Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ara sahiba bala'in faqala alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa fadlani ala kasiri mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dalikal bala'i kainan makaan makaama asa." Siapa saja yang melihat yang lain tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan yang tadi itu, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa fadlani, dan seterusnya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakanku dari makhluk yang lain.
Di hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani. Walaupun hasan ini masih bisa diamalkan. Ya. Jadi kalau bisa diapalin Pak, karena kalau kalimat ini diucapkan, maka ia akan diselamatkan dari musibah tersebut, musibah apapun yang ia lihat semasa ia hidup. Jadi jaminan Rasulullah ini, ketika kita melihat suatu musibah, kecelakaan dan lainnya, lalu kita mengucap doa ini, maka kata Nabi akan dijamin tidak terkena seperti musibah tersebut. Tapi kalau misalnya deket, jangan keras-keras Pak sama orang yang kena musibah. Takut, masa saya musibah itu alhamdulillah kan gitu. Iya. Yang penting kita udah hafal, kita lapaskan pelan-pelan aja Pak. Saya sering Pak kalau pulang kampung di tol ada kecelakaan langsung berdoanya. Ya Pak Dasmon kalau lagi nyetir gitu Pak, di jalan ada kecelakaan, alhamdulillahilladzi afani bima btalaka biyum hadolani ala kasiri miman khalaqa tafdila. Udah insya Allah itu sesuai dengan janji Rasul, akan selamat, tidak tertimpa musibah seperti yang dia lihat. Ya itulah beberapa syukur yang perlu kita laksanakan agar syukur ini mendapatkan reward, dan jangan sampai kita meninggalkan syukur dengan cara-cara tadi, langkah-langkah tadi yang diajarkan oleh Quran dan hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai sini aja Pak ya. Ada pertanyaan atau mungkin tambahan Pak? Syukur ini memang mudah diucapkan Pak, tapi sulit. Tidak mudah dilaksanakan. Kadang-kadang kita lupa Pak. Sudah cukup? Kita mungkin itu apa Pak? Waalaikumsalam. Mungkin secara bisa nggak dijelaskan itu secara kasat mata, melihat tanda-tanda seseorang tuh ini orang bersyukur atau ini orang yang kurang bersyukur, itu bisa kan? Aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih. Kita kayaknya nggak bisa mengejas orang ya Pak. Iya. Susah itu nanti. Jangan Pak, kalau bisa ya diri kita sendiri aja Pak. Ya ada itu buat kita diri sendiri supaya kita selalu berusaha untuk menjadi orang bersyukur. Iya ya tadi Pak, dengan langkah-langkah tadi Pak. Ya karena harus begini gitu. Ya tadi Pak dengan alhamdulillah kan, tadi tahmid tadi kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Itu dari sisi bisa siapa? Sisi kita sih. Perbuatan, ya, ya dengan banyak sedekah tadi Pak, memberi makan, iya itu Pak, betul perbuatan, ya betul, ya, ya Pak. Contoh ya, misalkan kita punya keluarga banyak, saudara, bukan ya ada adik kakak, terus salah satunya miskin. Ya itu selalu minta sama kita kan. Nah kita yang merasa punya menganggap bahwa dia itu salah jalan. Gimana mau bersedekah gitu kan, dia minta dulu kan gitu. Dia berpikiran kita jadi sudon gitu kan. Wah ini dia salah, dia nggak pernah bersyukur kan gitu kan. Padahal kita nggak tahu bahwa sebagian yang kita berikan kepada dia itu mungkin entah 1.000, 2.000 masih ada dia sedekahkan gitu loh. Nah bagaimana kita bisa sujud tadi yang disampaikan Pak Ayu ya? Oh dia tuh nggak pernah bersyukur, ternyata minta mulu sama kita kan gitu kan. Ya akhirnya kita sebagai orang kaya merasa punya gitu kan. Jadi berusaha bahwa dia tidak bersyukur kalau dia itu datang kepada kita ternyata disuruh Allah. Wah di dalam
di diri kita tuh emang ada bagian mereka gitu. Iya. Tadi yang disebut Pak Ustadz bilang bahwa nggak bisa kita mengejudge orang bahwa Iya. dia sedang dalam keadaan kesulitan terus menunjukkan dia dia salah jalan, itu tidak bersyukur. Ternyata memang Allah sedang mengujinya, menempanya supaya dia mungkin suatu saat dia akan bangkit dengan tempatnya itu. Betul Pak, justru kadang-kadang itu menjadi ladang pahala Pak. Tapi sekali lagi ya itu, jangan mengecas bahwa dia tidak bersyukur. Udah, itu urusan dia antara syukur dia dengan Allah. Yang penting kalau kita mau bantu ya bantu saja udah. Gitu aja Pak. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.